Jadi biaya produk bersama nama lainnya joint costing, biaya produk sampingan nama lainnya by product costing. Kita perlu kenal dulu apa itu yang disebut dengan produk bersama. Produk bersama itu produk-produk yang dihasilkan dari proses produksi yang mirip-mirip. Jadi produknya bisa beda, nama produk jualnya beda, harganya bisa beda harga jualnya, tapi dalam proses produksinya nggak harus dari awal sampai akhirnya sama, tapi dari awal sampai suatu ketika itu bisa dikatakan sama begitu ya. Karena produknya bakalan berbeda, tapi pada awalnya mengalami proses produksi yang sama, maka disebutlah dengan istilah produk bersama. Yang disebut dengan sama itu seperti apa? Sama-sama bahan bakunya mirip, pengolahannya membutuhkan tenaga kerja dengan cara yang serupa, dan juga biaya lain-lainnya overhead juga hampir mirip-mirip sama. Tapi nanti tidak harus dari awal sampai akhir sama semua, tentu saja berbeda ya. Contoh-contoh, kita menggunakan contoh saja. Misalnya kalau kita buka usaha restoran. Kita buka usaha restoran, katakanlah kita mau produksi mie goreng, mie pangsit, sama nasi goreng. Misalnya seperti itu teman-teman. Mie goreng, mie rebus pangsit, sama kemudian nasi goreng. Ketiga-tiganya itu misalnya menunya sama-sama seafood, begitu ya. Toppingnya itu sama-sama seafood. Sama-sama ada telurnya. Jadi dari awal kita menyiapkan bahan bakunya itu serupa, mirip. Jadi untuk mie goreng sama mie rebus pangsit tadi sama-sama membutuhkan mie. Jadi kita butuh mie-nya itu untuk direbus pertama kali. Atau tadi kalau Kevin kasih contoh malah mie-nya harus digiling dulu, dibuat sendiri dulu. Betul, itu mengalami proses yang sama ya. Kalau yang nasi tentu saja beda. Nah, tapi kalau sama-sama mie ataupun nasi, itu sama-sama membutuhkan topping seafood misalnya. Seafoodnya harus dibersihkan dulu, ditambahkan telur, telurnya harus digoreng dulu misalnya. Terus kemudian tadi Mega menambahkan ada butuh bawang atau pelengkap yang sama. Betul sekali, bumbu atau bawang yang sama itu juga melalui proses yang sama. Nah, ketika kalian merasa walaupun menunya berbeda, walaupun produk jualnya berbeda, tapi proses pengolahan awal mulanya itu sama, itulah yang disebut dengan produk bersama. Jadi proses pada awalnya bisa mengalami proses yang sama. Nanti tidak harus sama sampai pada akhirnya ya. Proses yang sama tadi, namanya 3 menu yang berbeda, pasti suatu saat harus mengalami proses yang berbeda. Yang satunya harus digoreng, yang satunya harus direbus tambah pangsit, yang satunya harus ditambahkan nasi, misalnya begitu. Nah, ketika mulai berbeda, itu namanya ada istilah titik split off ya. Jadi pada titik split off itu bisa dibedakan mana yang membutuhkan proses lebih lanjut yang digoreng, atau yang direbus tambah pangsit, atau yang ditambahkan nasi, misalnya begitu. Produk-produk yang memang kita dari awal ingin munculkan, ingin kita jual, itu namanya produk bersama atau joint product bahasa Inggrisnya. Tapi andai ketika kalian jadi perusahaan restoran tadi, misalnya ada produk sampingan yang secara sengaja memang tidak sengaja dihasilkan, tapi tiba-tiba produk itu muncul, itu namanya by product ya teman-teman. Itu disebut dengan produk sampingan. Contoh kita gunakan yang ada di buku paket, contohnya apa? Ini sama-sama ikan. Ikannya ada yang dijual ikan segar begitu saja, tapi ikan segar yang berkualitas misalnya jadi sashimi. Terus ada ikan yang harus diasapkan, ada ikan yang akan dikalengkan. Itu produk utama, ada 3 macam yang akan kita jual. Nah, untuk yang ikan segar karena tidak setelah dibersihkan begitu ya, tidak membutuhkan proses lebih lanjut, ya tidak ada proses tambahan. Tapi kalau yang asap, misalnya butuh untuk beli pembungkusnya dulu, entah dibungkus dengan daun pisang atau aluminium foil atau apa, kita butuh pembungkusnya, butuh proses bumbu dan pengasapan, misalnya begitu, jadi ada tambahan biaya. Kalau yang ikan kalengan kita butuh berikan saus, misalnya seperti sarden itu ya, kita berikan saus, kemudian kita butuh packaging dalam bentuk kaleng, vakumnya supaya awet bagaimana, nah kita butuh biaya tambahan. Terus kita ingin produksi 3 ikan ini disebut dengan produk bersama. Siapa yang bisa jelaskan? Kenapa ikan segar, ikan asap, ikan kalengan itu bisa disebut dengan produk bersama? Padahal tadi kan beda. Ada yang tetap dibiarkan segar, ada yang butuh
dibungkus kemudian diasapkan, ada yang diberikan saus kemudian dikalengkan. Nah, tapi apa yang membuat mereka jadi produk bersama? Proses apa yang kira-kira mereka alami secara bersamaan? Bahan utamanya sama-sama beli di pasar kayak gitu Bu misalnya. Oh, kalau ikannya sudah kita peroleh. Jadi kita sudah bukan ngomongin tentang pembelian lagi. Jadi ikannya sudah kita Oh, peroleh. Proses selanjutnya setelah pembelian, Siska. Ikannya dibersihin bareng-bareng, Bu. bersih. Betul. Ikan itu harus dibersihkan. Entah insangnya harus dibuang, sisiknya dibersihkan. Terus kemudian kalau misalnya ya kita perusahaan yang bersih nggak mau pakai kepala sama bagian sirip yang tajam sama ekornya itu dibuang. Nah itu semuanya sama. Entah bakal dibiarkan segar jadi sashimi, diambil dagingnya aja, di file gitu. Atau ikan asap juga butuh dagingnya aja, ikan kalengan juga butuh daging file dagingnya aja. Nah proses pengolahan, pencucian, pembersihan pertama kali itu yang disebut dengan proses bersama. Oke. Nah, kalau kita ingin tujuannya jadi ikan segar, ikan asap, ikan kalengan, tapi ternyata tiba-tiba nih, waktu kita sortir ikan kita tadi, yang waktu produk bersama tadi, loh, kok ada ikan-ikan yang nggak memenuhi standar kualifikasi kita, terus ada ikan yang kurang segar, itu kita tidak ingin jual ya. Kita bukan perusahaan yang jualan ikan tipe ikan kualitas rendah itu, tapi tidak sengaja muncul gara-gara proses bersama tadi, itu namanya byproduct atau produk sampingan. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah perhitungan costing, namanya joint costing. Karena prosesnya bersama, nama costingnya juga costing bersama, namanya joint costing. Yang boleh mendapatkan alokasi joint costing, itu hanya yang produk utama. Jadi produk sampingan itu diabaikan.